Tuhan mengaruniakan bagi kami satu orang anak laki-laki. Dan saya melayani sebagai pendeta fungsional di HKBP Bandung Timur. Dainang pangitubu boru sida butar, dainang simatua boru simorangkir. Horas madihita saluhna. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, secara umum manusia selalu berharap hidup damai. Kita berharap rumah atau keluarga kita menjadi tempat kita mendapatkan hidup yang damai dan aman, tentram. Namun faktanya rumah atau keluarga tidak dapat menjamin kedamaian dan kebahagiaan bagi diri kita. Seringkali konflik keluarga dan beban pikiran, beban pekerjaan dan lain sebagainya kita bawa ke rumah. Lalu ini menjadi sumber persoalan bagi kita di rumah. Boido gabe murah-murah, muruk. Murah-murah si B atanya. Gampang ngambek, molo bahasa di son do tahe. Pundung doinina, amanginang, ya. Murah. Ngambek, marsal puan akahata. Gabe makorhon hasik ni roha di tonga-tonga ni aka keluarga manang nadi bagasi. Banyak suami tidak lagi merasa nyaman di rumah. Mungkin karena istrinya selalu marah, ya, merepet, memprotes. Apapun yang dikerjakan suami itu salah, ya. Manangahi wala matai saya salah di rohani natai. Gabe ulomama rohani matai di luar, ya. Ujungnya mengalului ketenangan hidup, ya mungkin saja di kafe, di lapo, manang di dia mai, yang dia mungkin merasa dia bisa mendapatkan kebahagiaan, kedamaian. Dan ternyata itu hanya sementara saja. Satokin doi, songoni manang aka ina te, akainang. Gudang aka situhukon, gudang aka persoalan, pergumulan nani adopanna, alai dihilala bagasi rumah keluarga itu tidak dapat menjadi tempat dia bersandar dan mengadu, mendapatkan ketenangan. Itu sebabnya dia lebih memilih untuk pergi, happy, mardelani dok donganna, manang nuaeng na sedang tren mar TikTok katanya. Banyak sekali ibu-ibu yang sudah menggandrungi ini. Dang beaka naposo, dang beaka remaja, alai ngadoho beaka ibu-ibu. Pola do rupani gabe doho akaya nakonai resah, ya, khawatir. Jangan main TikTok ya mah, malu nanti di serang sama haters, ya. Tetapi seringkali ibu-ibu merasa bahwa dengan demikian dia akan mendapat ketenangan, kesenangan. Padahal sebenarnya itu pun hanya sementara. Mula muse ibana tu bagasna tu jabuna, mula mamuse ganggu ni rohai. Ya dia akan merasakan lagi ketidaknyaman, ketidaktenangan mungkin di tengah-tengah keluarga. Demikian juga dengan anak-anak. Mungkin merasa banyak sekali tuntutan dari orang tua, tuntutan dari sana sini. Harus seperti ini, harus seperti itu. Kapan begini, kapan menikah? Ya banyak sekali. Saya lihat di sini ada banyak pemuda, ya mungkin kita sedikit agak risih dan jenuh, ya kadang ingin rasanya berlari, ya. Kalau sudah ditanya seperti itu, ya kapan, ya. Lalu kita lebih memilih untuk keluar rumah, berkumpul dengan teman-teman, atau barangkali kita lebih memilih untuk mengurung diri di kamar. Tetapi ini pun hanya sementara. Sampai kapan? Maka kita melihat rumah yang seharusnya tempat yang nyaman, tempat yang damai bersama dengan keluarga, ternyata di sana kita tidak dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Sudah banyak, mungkin masih ada, ya, yang merasakan ketenangan dan kedamaian di rumah, di keluarga.
Keluarga menjadi tempat mengadu ketika banyak persoalan. Tetapi tidak sedikit yang mengalami hal-hal ini lebih memilih untuk keluar. Selanjutnya mungkin kita berharap kedamaian dan ketenangan itu dapat kita nikmati pada waktu-waktu kita beristirahat. Mungkin di dalam tidur kita. Namun kenyataannya juga banyak sekali orang saat ini yang sulit tidur. Nah tapi memang segudang dope akana asperes ate. Asal peak renges, ya. Asal peak nok aspeno, ya. Maaf saya campur ya bahasa. Saya rasa walaupun pemuda kita perlu juga melestarikan bahasa Batak itu, ya. Banyak juga orang yang seperti itu, tetapi sebagian besar mengaku bahwa sudah semakin sulit untuk tidur. Mungkin itu juga bisa karena faktor usia. Daku boto di son, adong akan atua-tua nami, naong marumur pani, boi dora lamoru bilangan ni jam tidur tade. Itu bain sera nasonok rupani hita modum manuk nina. Ya mungkin jam tidur kita sudah semakin berkurang, tapi ada juga mungkin karena dia minum kopi atau mungkin ada juga yang karena lembur main game, ya. Ada nih di sini yang pemuda-pemudi yang kira-kira lembur main game, ya. Lembur bermedsos, akhirnya tidak bisa tidur, insomnia. Tetapi ada banyak yang tidak bisa tidur karena memang memikirkan banyaknya masalah, banyaknya persoalan yang sedang dia hadapi. Nunga di podoman alai dang ranok si malolongna, say marhusari do rohana, sudah dipikiri, itu kan? Do jolma dipikiri, HP jolma na pinikiran nai nunga renges, nunga nok modum. Hale ibana dang ramodum depe mamikiri jolmai, gabe hurang modum ma laos Roma aka panahit, Roma aka sahit. HP nian dikonfesit na, konfesi HKBP pasal 3 itu dikatakan bahwa kita ini manusia butuh istirahat. Kita bukanlah mesin yang bekerja sepanjang waktu. Maka ini juga mungkin peringatan bagi kita ya, bekerja keras boleh. Tetapi konfesi HKBP mengatakan bahwa kita ini bukan mesin. Kita butuh istirahat. Kita butuh mengistirahatkan tubuh yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Maka boleh bekerja keras tetapi ingat untuk istirahat. Rikok do dihita istirahat, mangaso sian akapar kerejuan. Alai kenyataannya banyak orang yang tidak bisa tidur bukan karena tempat tidurnya yang kurang empuk, bukan karena tempat tidurnya yang tidak mahal, tetapi sering kali ini adalah oleh karena dia memikir-mikirkan semua yang terjadi di tengah-tengah dunia ini dan mengandalkan pikirannya, mengandalkan kemampuannya. Kita lihat juga banyak siaran-siaran di televisi, channel-channel TV yang menghibur. Ini adalah bentuk dari penampakan bahwa banyak manusia sekarang yang sedang stres, ya, yang sedang terganggu pikirannya, yang memiliki banyak tekanan dan beban hidup. Kita lihat dunia entertainer ya, berusaha untuk menghibur masyarakat untuk mengurangi beban-beban kehidupan. Dan tidak bisa kita pungkiri, ini juga masuk ke dalam ranah gereja kita. Banyak dan seringkali warga jemaat saat ini memilih para pengkhotbah yang dapat menghibur, ya, yang bisa membuat warga jemaat tertawa. Unang mana borati jamitani paditai. Sudah berat beban hidup, jangan lagi ditambahi, jangan dipaksa kami untuk berpikir. Kalau khotbah yang ringan-ringan sajalah. Seringkali ini kita dengar dihilala iman aboi pasonako rohana, memberikan ketenangan, kedamaian. HP nian rupani boido molo dido rupani dabo jamitani panditai. Hoido awang inang buat dabona. Pokoknya mekelekel mahami sudi. Oido ahama diberi tahun di sini. Pokoknya tabo mak lucu boy mekel hami. Jadi holana lucu naido dibuat ate. Holana mekelekeli dang dibuat dia do. Nanai si putihan nasian aka
jamitai. Jala namangihut Boi Mai Daud tadi sih bahwa tempat yang indah, bahkan tempat tidur yang kita anggap sebagai tempat yang mendatangkan ketenangan, kedamaian, tidak bisa menjamin Bapak Ibu. Demikian juga waktu, mungkin kita berpikir kalau pagi itu akan mendatangkan kesenangan, atau malam itu seperti ancaman, tetapi ternyata pagi, siang, sore dan malam ini bisa juga menjadi ancaman bagi kita. Dang adong hasonangan, atong sia dia do dapot hasonangan ini. Pemazmur menyaksikan hanya di dalam Tuhan saja dia mendapat ketenangan dan kedamaian. Dialah Allah yang senantiasa mendengarkan dan memberikan sukacita, kelegaan, dan yang memberikan rasa aman dan tentram. Di tengah-tengah pergumulan, ancaman, fitnahan yang dialaminya, ia berseru kepada Tuhan dan dia percaya bahwa Tuhan akan bekerja, membela dan menyelamatkannya. Hinor honi dotong di ayat siai dido, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sonang marohana, sonang doau papeak huhut mamit tornok, ai sasada hodo ale jahu bapa sonang au. Dihagogotanna, dinanileai ibana, difitnah, dipasahat mai tu debata. Diboto ibana takas marhasurungan dari bain debata, aka naniasiana. Orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Jadi molu naso malate amang inang dan jupak kita dang songoni. Ya kalau kita difitnah, dileai, boido, jala olo do honota, isi roibana. Ante, isi roibana. Molo dibain ibana songoni, lo bisiani boy hubain. Asa ditada isi au. Itu kan? Seringkali kita, kalau orang menyakiti kita, lalu kita katakan, dia bisa berbuat seperti itu, saya juga bisa lebih-lebih dari situ. Supaya dikenalnya saya. Asaita daibana, nah rupanya. Tutu boy do hitam muruk di siang mangina. Ketika kita difitnah, mungkin perkataan-perkataan kasar dikenakan kepada kita. Kita tidak terima. Tetapi firman Tuhan di ayat 5 dikatakan, sebab biarlah kamu marah, tetapi janganlah berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Kita mungkin marah, kita tidak terima, tetapi jangan sampai kita berbuat dosa. Jangan sampai kita mereka-rekakan, merancang-rancangkan hal yang buruk bagi orang lain yang telah melukai perasaan kita. Sebab demikian Daud atau pemazmur di dalam nats ini. Banyak yang mereka-rekakan yang jahat baginya, banyak yang memfitnahnya, tetapi satu hal yang dia percaya, dia letakkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dia percayakan kepada Tuhan, seperti topik minggu kita hari ini. Percayalah kepada Tuhan. Bapak Ibu, percayalah kepada Tuhan. Suami, percayalah kepada Tuhan. Istri, percayalah kepada Tuhan. Anak-anak muda, percayalah kepada Tuhan. Ini seruan bagi kita pada Minggu Misericordias Domini. Kepercayaan, rasa percaya adalah sesuatu yang sudah sulit kita temukan saat ini. Yakin doh kita di sini? Apakah kita sekarang masih mudah untuk percaya kepada orang? Saya pikir sudah banyak keraguan-raguan. Di tengah-tengah kemajuan zaman ini, hati kita seolah-olah penuh dengan kecurigaan, keraguan-raguan, kekhawatiran. Banyaknya berita-berita hoax, mudahnya kabar-kabar menyebar, banyaknya iklan-iklan yang menggoda namun faktanya tidak seindah kata-kata. Ya. Banyak juga filter yang memanipulasi. Idaun bagak, itu kan kinclong, HP dung pajupang, bah sungono do HP, kaget ya, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Seringkali kita tidak lagi percaya. Mungkin juga terjadi di tengah-tengah keluarga kita.
Ya, di handphone itu banyak sekali aplikasi yang bisa di-hide, disembunyikan. Mungkin suami ya. Apakah masih ada kepercayaan antara suami dan istri? Ya, jangan-jangan pernah ke-gap ya, ketahuan. Mungkin di handphone dia buat di namanya Paijo ya. Rupa-rupanya ketika dihubungi itu adalah bukan Paijo, melainkan Fitri ya. Tapi bisa disembunyiin. Begitu juga dengan istri mungkin. Ya, dia buat di situ tukang air, penjual ikan dan lain sebagainya. Rupa-rupanya itu sudah yang lain. Apakah masih ada kepercayaan di tengah-tengah keluarga, suami dan istri? Anak-anak kepada orang tua kepada anak. Atau jangan-jangan kita sedang berada di dalam ya filter ya, semuanya kita tahu kupis sudah. Banyak hal yang kita sembunyikan. Maka rasa percaya ini sulit saat ini. Tetapi kita melihat seruan firman Tuhan bagi kita. Kita diajak untuk percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Seperti pemazmur mempercayakan kehidupannya pada Tuhan. Dan percaya kepada Tuhan tidak akan membuat kita kecewa. Bagi orang-orang muda mungkin percaya, berseru, berdoa. Saya pikir ini kadang kita pikirkan sebagai sesuatu yang klasik. Aduh, apaan sih gitu ya, berdoa, percayakan kepada Tuhan. Nah, seringkali kita mau melihat yang langsung di depan mata, yang instan, yang nyata, langsung kelihatan gitu ya. Kalau kita disuruh berharap, aduh kapan ini, sampai kapan berseru, apalagi berdoa. Masih di dunia ini Nang Pendeta, tolonglah jangan paksa kami untuk seperti itu. Mungkin seperti ini ya. Tetapi firman Tuhan berseru kepada kita. Karena apa? Karena semua hari-hari kita ini penuh dengan pergumulan dan ancaman. Sude do hari-hari tai gok parukilon dohot ancaman songonannya depan ni Raja Daud. Alai marhaposan tu Jehovah ido nama bahen sonang rohata. Berseru dan berdoa kepada Tuhan itulah yang membuat kita tentram, membaringkan diri. Banyak orang yang mau tidur saja dia harus pergi membeli obat tidur, pil tidur, atau bahkan pergi ke psikiater memeriksakan diri supaya bisa tidur dengan nyenyak. Tetapi firman Tuhan berseru, ketika kita mempercayakan semua ke dalam tangan Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka hati kita akan merasakan ketenangan. Karena kita tidak lagi mengandalkan diri kita dan pikiran kita yang terbatas itu, yang selalu memikirkan semuanya ternyata kita tidak sanggup. Tapi ketika kita letakkan itu ke dalam tangan Tuhan, Dia tidak akan membiarkan kita. Kita boleh bernyanyi, menyanyikan Kidung Jemaat 438, ya boleh abang-abang, kakak-kakak yang memainkan musik. Kidung Jemaat 438 ini memberikan peneguhan bagi kita bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia bersama-sama dengan kita setiap waktu dan dimanapun. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya, pelindung-Mu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhanlah yang menjaga kita, maka mari percayakan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah untuk kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Bahkan untuk firman-Mu yang senantiasa menguatkan, meneguhkan hati dan iman kami. Tuhan, ada banyak hal di tengah-tengah dunia ini
yang terkadang tidak mampu kami pikirkan dan tidak ada seolah-olah penyelesaian untuknya. Tetapi ketika firman-Mu berseru kepada kami, agar kiranya kami percaya kepada Tuhan saja. Kami mau bersandar kepada Tuhan saja. Sebab hanya daripada-Mu Tuhan, kami akan menemukan jalan keluar, ketenangan, kedamaian dan ketentraman dalam hidup ini. Meskipun banyak yang kami hadapi, yang sulit, yang berat, tapi bersama Tuhan kami akan dimampukan untuk melaluinya dan menanggungnya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah itu tumbuh dan tertanam di dalam hati kami. Kau mampukan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk persekutuan kami di sore hari ini. Biarlah Tuhan Engkau semakin menambahkan bagi seluruh jemaat gereja-Mu ini sukacita sejahtera yang daripada Engkau Tuhan. Begitu juga kami mau bawakan di dalam doa kami ini. Saudara-saudara kami yang bersuka cita oleh karena ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Tuhan, Engkaulah yang memberikan nafas kehidupan dan umur bagi kami. Biarlah ketika Engkau masih memberikan waktu bagi kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan dan memakai waktu itu dengan sebaik mungkin demi kemuliaan nama Tuhan. Kami boleh Engkau pakai menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami oleh sebab kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang terbaring lemah, yang sakit baik di rumah mereka masing-masing maupun di rumah sakit, yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka satu persatu, tapi yang secara khusus Tuhan kami bawakan pada saat ini, yaitu SR Sibarani, Andro Eleazar Tamba, Inang Nyonya Pepanjaitan Boru Nadeak, Inang Nyonya si Hombing Boru Pasaribu, Inang Nyonya si Naga Boru Siregar, Nyonya si Torus Boru Tambun, Nyonya TS Hutauruk Boru Tobing, M Tambun, M Simbolon, Nyonya S Simbolon Boru Pasaribu, Nyonya T Manulang, Nyonya Tampu Bolon, D Papahan, Inang Sintua Nyonya Pakpahan Boru Tampu Bolon, Amanulang, Amang Sintua KM Panjaitan, DJ Situmorang, Amang Sintua RSP Panggabean, Inang Nyonya Sintua CL Situmorang, Inang Nyonya Siregar Boru Aritonang, Inang Nyonya Rotua Boru Purba, Inang Nyonya Huta Barat Boru Siregar, dan Inang Nyonya S Sinaga Boru Napitupulu. Tuhan, kasih setiamu lah kiranya yang menyertai saudara-saudara kami ini. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang menyendengkan telingamu bagi seruan mereka Tuhan. Permohonan-permohonan mereka untuk kesembuhan dan pemulihan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan pemulihan bagi saudara-saudara kami. Memberkati makanan, minuman, bahkan obat-obat dan segala proses yang mereka jalani untuk memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu mulai dari anak-anak yang kecil di dalam masa pertumbuhan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Timothy Simbolon. Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Ketika keluarga ini menginginkan supaya anak-Mu ini semakin lancar dalam berkomunikasi, biarlah Engkau menyendengkan telinga-Mu mendengarkan doa dan harapan mereka. Kami yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya mungkin bagi-Mu ya Allah. Biarlah Engkau kiranya memberkati anak-Mu ini sehingga dia boleh berkata-kata oleh berkat anugerah dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang merindukan pekerjaan, yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan, tunjukkan jalan bagi mereka. Engkau Tuhan yang memberkati setiap usaha mereka untuk mencari pekerjaan tangan. Kiranya Tuhan pada waktu-Mu juga Engkau memberikan dan menunjukkan yang terbaik bagi mereka. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak-Mu yang merindukan jodoh mereka, pasangan hidup mereka, ketika mereka sudah selayaknya berpasangan dan menjalani kehidupan berumah tangga. Tuhan, kasihanilah, kiranya Engkaulah yang menunjukkan pasangan yang sepadan, yang seiman. Biarlah mereka boleh merasakan sukacita daripada Tuhan. Sebab firman-Mu yang mengatakan bahwa kami pun harus beranak cucu dan bertambah banyak, dan kami boleh berpasang-pasangan dengan yang sepadan dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga keluarga-keluarga yang merindukan keturunan,
kehadiran seorang anak, Kau berkati rahim-rahim para ibu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan seturut dengan kehendak Tuhan pada waktu-Mu, apa yang menjadi harapan dan kerinduan mereka. Tuhan ya Allah kami, Engkau juga yang memberkati gereja-Mu ini, memberkati seluruh jemaat, memberkati juga seluruh parhalado. Biarlah juga Tuhan Engkau memakai kami, memberikan yang terbaik dari diri kami demi pelayanan di gereja-Mu. Berkati orang tua yang mendidik anaknya, Engkau cukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Kau berkati orang tua kami yang sudah lanjut usianya, biarlah di masa tua mereka boleh tetap berpengharapan kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk persiapan Gereja-Mu HKBP Sumedang, begitu juga dengan tempat ibadah minggu di HKBP Lembang. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang mengizinkan bahwa rumah-rumah ibadah dan semakin banyak orang-orang yang percaya yang datang memuji menyembah Engkau. Biarlah Engkau yang kiranya memberi kemudahan dan kelancaran untuk segala sesuatunya. Kau berkati semua yang turut ambil bagian di dalamnya Tuhan. Ya Allah Bapa kami bersyukur untuk segala berkat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami masih terus berharap Tuhan memberkati kami di dalam hari-hari kehidupan kami. Bahkan sepanjang minggu ke depan kami tidak tahu apa yang akan kami jalani, yang kami hadapi. Tetapi kami mau percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bersama-sama Tuhan kami tidak akan kecewa, kami akan dijagai dan dijauhkan dari segala niat-niat si jahat, niat-niat si iblis. Terima kasih Tuhan. Biarlah sepanjang minggu ke depan kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan saja. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan